Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam ibadah kita saat ini. Kita mau satu hati, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita mau satu dan berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sampai detik saat ini Bapa, pemeliharaan-Mu sungguh kami rasakan sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini itu semuanya kasih, kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami saat ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa
Pujian membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, untuk kami juga dapat bersekutu kepadamu, dan juga kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya juga dapat membentuk iman kami, semakin ingin kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, dan itu kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Kau juga akan tetap menjaga kehidupan kami, supaya kami juga dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga memiliki hati yang baik, menjadi tanah yang baik, supaya firman yang akan dibentangkan juga dapat tertanam baik dalam kehidupan kami, dan juga akan bertumbuh sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya mengucap syukur bahwa saya juga masih diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk dapat menyampaikan kebenaran firman di dalam ibadah online. Tidak ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu ya. Jikalau kita misalnya minggu kita beribadah di gereja, di gedung, tetapi hari ini kita juga beribadah di ibadah online, apakah ada suatu perbedaan? Tetapi itu tidak menjadi suatu pembeda, karena gereja itu bicara tentang gedung. Tetapi dalam perkembangannya, firman Tuhan juga mengatakan kalau 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, gereja bukan lagi berarti bukan sebatas gedung, tetapi bagaimana persekutuan anak-anak Tuhan. Di situ ada puji-pujian, di situ ada doa, ada perenungan akan firman, kita mendengarkan Injil, kita belajar sama-sama akan firman Tuhan. Di situ adalah gereja. Karena gereja adalah bukan suatu bangunan ataupun juga organisasi, tetapi gereja adalah manusia, pribadi kita. Gereja adalah bicara tentang organisme. Bagaimana gereja bicara tentang pribadi. Kita berkumpul dengan keluarga 4 orang atau 5 orang atau apapun berapa jumlahnya. Di situ ada kesatuan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan, itu adalah gereja. Jadi gereja bukan bicara tentang gedung, tetapi gereja adalah bicara tentang pribadi kita. Kita bersekutu kepada Tuhan. Disitulah Tuhan hadir, dan itulah adalah gereja. Itu adalah gereja Bapak Ibu. Jadi nggak ada perbedaan kalau misalnya kita tiap minggu kita ketemu di gedung ini, di gereja Philadelphia. Selanjutnya sekarang kita harus menikmati ibadah online. Ada suatu perbedaan, kayaknya bukan gereja nih, kayaknya bukan ibadah. Tidak, itu merupakan juga suatu gereja. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan juga belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 8 ayat ke-29. Roma pasal 8 ayat ke-29, dan juga saya akan bacakannya lagi di dalam Kolose 3 ayat 11 sampai yang ke-10. Jadi saya mengundang untuk Bapak Ibu yang di rumah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat ke-29. Saya akan bacakannya untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ulang sekali lagi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Selanjutnya saya akan membacakannya di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga ayat ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakannya juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Ayat ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Saya ulang sekali lagi di dalam Kolose 3 ayat ke-9 sampai yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi kita belajar dari dua pasal ini Bapak Ibu ya, dua ayat ini juga di dalam Roma pasal 8 ayat ke-29 maupun juga dalam Kolose 3 ayat ke-9 sampai 10. Bagaimana kita berbicara tentang bagaimana kita adalah manusia ciptaan Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Bapak Gembala juga sudah sampaikan kepada saya bagaimana hendaklah engkau memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Hendaklah engkau memiliki karakter hidup yang serupa dengan Kristus. Jadi seperti ini. Di dalam Kejadian pasal yang pertama yang ke-27 bagaimana dikatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan oleh Allah itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kata segambar dan serupa dengan Allah itu bukan merupakan suatu perbedaan, tetapi merupakan suatu kesatuan. Itu merupakan suatu sinonim. Bagaimana segambar dan serupa dengan Allah adalah merupakan suatu kesatuan yang memiliki arti bagaimana kita itu wakil Allah. Itu yang pertama. Kita itu representasi Allah. Dan yang kedua, kita adalah refleksi Allah dan kita adalah cermin daripada Allah. Yang pertama kita akan belajar bagaimana kalau kita diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah adalah manusia kita adalah ciptaan Tuhan yang merepresentasikan Allah. Jadi kita adalah wakil Allah. Jadi Tuhan menciptakan semesta, Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini supaya kita menjadi penata layanan daripada Tuhan. Supaya kita juga bisa melayani Tuhan. Kita juga bisa memberikan suatu wakil daripada Allah jika kita berkuasa kepada bumi, sehingga kita juga melakukan apa yang Tuhan sudah ciptakan dan kita berkuasa di situ. Kita juga bisa bisa berkuasa untuk alam semesta, untuk binatang, untuk segala apapun yang kita lakukan semuanya karena kita adalah wakil Allah. Kita penata layanan daripada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita itu adalah cermin daripada Allah. Kita adalah refleksi daripada Allah. Jadi segambar dan serupa dengan Allah. Yang pertama, kita adalah wakil Allah. Dan yang kedua, kita adalah cermin atau refleksi daripada Allah. Jadi sehingga kita dapat melihat bagaimana kalau kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah, sehingga manusia harusnya dapat melihat bahwa kita adalah cermin daripada Allah. Tetapi kita bukanlah Allah. Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Jadi seperti ini. Kalau Allah sebagai pencipta, Allah berdaulat kepada ciptaan. Tetapi karena manusia diciptakan segambar serupa Allah, sehingga kita dapat melihat Allah yang terwujudkan di dalam manusia, yang tercerminkan di dalam manusia. Jadi kita bisa melihat sifat-sifat Allah yang sempurna itu ada di dalam pribadi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia berbeda dengan binatang maupun juga dengan tumbuhan karena mereka tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kita sangat bersyukur kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Akan tetapi juga kita dapat melihat dalam perjalanan sejarah, kita dapat melihat di dalam perjanjian lama, kita dapat melihat di dalam Alkitab kita manusia jatuh ke dalam dosa sehingga gambar dan rupa Allah
yang ada di dalam diri manusia menjadi kabur ataupun juga rusak. Jadi sehingga kita yang dulunya condong dapat bersekutu dengan Allah, kita dapat ngobrol dengan Allah, kita dapat menikmati hadirat dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa sehingga gambar dan rupa Allah itu akhirnya rusak, sehingga apa? Kita memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi dengan Tuhan yang sangat baik, Bapa yang sangat baik, akhirnya Dia mengutus anaknya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan seperti ini. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapa mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, adalah menjadi sosok gambaran yang sempurna dari Adam yang kedua. Adam yang pertama, bagaimana manusia yang pertama, harusnya dia adalah dapat menikmati kesempurnaan, tetapi karena dia jatuh ke dalam dosa, akhirnya apa? Gambar citra diri dalam diri manusia itu rusak, sehingga Tuhan mengutus gambar yang sempurna, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi keren Bapak Ibu ya, kalau kita dapat melihat pertama manusia Adam, dia jatuh dalam dosa, akhirnya tidak sempurna lagi, sampai bahkan akhirnya kita memiliki natur dosa, akhirnya kecenderungan kita adalah melakukan dosa karena gambar rupa dan Allah dalam diri kita sudah rusak. Tetapi Tuhan dengan sangat baiknya menganugerahkan, memberikan anaknya yang tunggal, mati dan juga bangkit di kayu salib. Kita dapat melihat adalah untuk menyempurnakan, mengubah natur kita yang berdosa. Akhirnya kita diubahkan terus dan menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna. Tetapi kita bukan manusia yang sempurna, karena hanya Tuhan Yesus saja adalah pribadi yang sempurna. Meskipun kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Kita bukan manusia yang sempurna, tetapi kita akan lompat lagi di dalam Kolose 3 ayat 9 ayat 10 dikatakan seperti ini, Kolose 3 ayat 9 maupun juga 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi di dalam Roma 8 ayat 9 itu merupakan suatu gagasan yang sangat indah daripada Bapa yang memiliki tujuan bagaimana Yesus datang ke dunia untuk menebus umat Allah agar kita sepenuhnya sesuai dengan gambar Kristus. Jadi kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia supaya apa? Kita manusia dapat melihat gambar yang sempurna, pribadi yang sempurna, karakter yang sempurna, yaitu ada di dalam diri Kristus. Tetapi kita dapat sangat bersyukur bagaimana ada suatu jaminan yang luar biasa di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 maupun juga 10. Kamu telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar akan gambar kalinya. Jadi yang dulu kita jatuh dalam dosa oleh karena Bapak Adam kita yang pertama, natur kita adalah manusia yang berdosa, dan kecenderungan kita untuk melakukan dosa, kecenderungan kita untuk kompromi dengan dosa, kecenderungan kita untuk dapat selalu melakukan dosa. Tetapi oleh karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat melakukan perbuatan baik, itu karena Roh Kudus dan Tuhan yang terus-menerus memperbarui kehidupan kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 juga ke 10. Karena kita terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi kita meninggalkan manusia yang lama, akhirnya kita mengenakan pakaian yaitu manusia yang baru, dengan karakter yang baru, dengan sifat-sifat yang baru, gaya hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita manusia yang lama, kita akan tinggalkan karena Roh Kudus sudah memberikan tuntunan buat kita supaya apa? Kita dapat hidup baru. Supaya kita apa? Memiliki trek yang jalan yang baru, yang dulu kita di dosa, akhirnya kita kembali kepada trek jalan yang benar. Itu karena apa sih Bapak Ibu? Supaya kita dapat melihat karakter yang sempurna, Kristus yang sempurna juga, kita memiliki sifat-sifat
seperti karakter ilahi ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah kudus, sehingga juga tuntutan Tuhan kudus, sehingga kita juga harus berusaha untuk dapat hidup kudus. Secara manusia kita tidak dapat hidup kudus, tetapi karena hanya anugerah Allah, hanya karena karya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita dapat melakukan sesuatu yang baik. Manusia lama kita, yaitu kalau di dalam Alkitab ini menggunakan kata bahasa Yunani yaitu palaios anthropos. Jadi manusia lama kita tinggalkan, yang dulu kita dominan, kita juga didominasi oleh keinginan dosa dan juga keinginan daging. Akhirnya oleh karena Tuhan menganugerahkan hidup baru dalam kehidupan kita yang terus-menerus diperbarui, akhirnya kita mengenakan manusia baru atau neos anthropos. Jadi yang dulu palaios anthropos, manusia lama, akhirnya kita menjadi yaitu neos anthropos atau manusia baru. Itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita nggak mampu untuk dapat berbuat baik, kita nggak mampu menggapai Allah, kita nggak mampu bersekutu kepada Allah tanpa adanya campur tangan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 maupun juga 10 untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Memperoleh pengetahuan yang benar, bagaimana kita dapat melihat di sini pengetahuan itu menggunakan kata epigenosis. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini merupakan suatu kata pengetahuan yang merupakan akar kata dari ginosko. Jadi seperti ini ya. Epigenosis itu seperti ini. Jadi kita memiliki pengetahuan yang baik, tetapi bukan hanya sebatas pengetahuan secara akal intelek saja. Tetapi kata pengetahuan di sini itu bicara tentang pemikiran yang baru, hati yang baru, yang sepenuhnya bersandar, yang sepenuhnya tertuju kepada kehendak Allah. Jadi pengetahuan di sini di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 yaitu dikatakan seperti untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kata pengetahuan di sini yaitu kita berbicara bagaimana kita bertumbuh, kita percaya dan juga kita memahami yaitu kehendak Allah. Hati kita, pikiran kita bukan kembali kepada egosentris kita atau diri kita sendiri, tetapi kita berpusat kepada Kristus sentris. Jadi kita berpusat kepada Kristus, bukan lagi kepada diri kita sendiri. Jadi kita dapat melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kalau kita dapat hidup baru, kalau kita dapat menikmati perubahan-perubahan yang Tuhan lakukan, yang terus-menerus dilakukan, harusnya kita juga dapat bersyukur, harusnya kita dapat mengucap syukur akan berkat Tuhan ini. Dan kita juga nggak mau lagi dengan dosa. Mungkin Bapak Ibu juga, atau mungkin juga kita bergumul dengan dosa. Tuhan, aku bergumul Tuhan dengan dosaku ini Tuhan. Tuhan, aku bergumul Tuhan. Adalah kita juga semakin sadar akan kehidupan kita. Adalah kita juga akan semakin hidup serupa dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dalam kita juga serupa menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak kompromi lagi dengan dosa. Kita tidak menikmati lagi dengan dosa, tetapi kita berubah. Yang dulunya kita didominasi oleh keinginan daging dan dosa, kita mau berubah. Kita mau menanggalkan manusia lama kita mau menikmati hidup dan juga buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Dan bila kita mau juga dituntun oleh Roh Kudus dan kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau kita sudah dapat menikmati kehendak Tuhan, kalau kita sudah bersekutu dengan kehendak Tuhan, otomatis juga kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, bagaimana kita dapat melihat berkat Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Kata terus-menerus diperbarui di sini itu menggunakan kata present, Bapak Ibu ya, menggunakan kata anakai menon, dikatakan seperti ini berbentuk present yang menunjukkan tindakan yang tengah dilakukan atau juga berkesinambungan. Jadi gini, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang selalu memperbarui kita, yang selalu mengubah kita, yang terus-menerus itu berbicara tentang hari ini yang sudah dilakukan dan juga telah dilakukan dan juga bersifat berkesinambungan, berkelanjutan. Dan tidak cuma hari ini udah selesai juga. Oh, aku Roh Kudus, contoh seperti ini. Aku Roh Kudus ya, kamu manusia, udah tak kehidupan baru, sudah selesai ya, udah tak tinggal ya, tidak.
tetapi Roh Kudus selalu memperbarui kita terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan. Keselamatan bicara tentang dari sempurna, manusia yang dulu sempurna kembali kepada kesempurnaan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga dia akan tidak menjadi manusia yang sempurna. Dia tidak dapat bersekutu kepada Tuhan, dia tidak dapat mengasihi Tuhan, dia tidak dapat melakukan sesuatu yang baik oleh karena anugerah Tuhan. Akhirnya Roh Kudus dan Tuhan memperbarui kehidupan kita terus-menerus dan bersifat berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Bapak kasih oleh Tuhan, kalau kita sebagai manusia dapat merefleksikan Tuhan, kita adalah manusia menjadi cermin Tuhan, adalah juga hidup kita dapat memiliki karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang baru dapat kita berikan, kita dapat contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya juga takut Bapak Ibu yang melihat ini orang Kristen, tetapi kehidupan juga sama aja. Kehidupan yang lama, kehidupan yang baru, namanya Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi hidupnya sama aja, nggak ada perubahan karakter. Hidupnya sama saja, dulu sebelum kenal Tuhan sama sekarang, yaitu dia pergi ke gereja juga sama saja. Apa itu bisa dikatakan sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan? Saya percaya sebagai orang yang Tuhan berbarui kehidupan kita, ada suatu perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Karakter kita mungkin dulu kita nggak sabar. Karakter kita dulu mungkin seorang yang pemarah. Karakter dulu aku sebagai seorang yang pembohong. Karakterku dulu mungkin seorang yang main kotor mungkin di dalam pekerjaan. Mungkin juga aku sebagai orang yang selalu berbuat jahat di dalam kehidupanku. Mungkin juga aku sebagai orang yang tidak setia. Aku mungkin juga sebagai orang yang tidak dapat menguasai diriku. Mungkin juga aku sebagai orang yang tidak bisa mengasihi sesamaku. Mungkin juga aku orang yang acuh tak acuh terhadap perintah Tuhan. Aku juga menganggap ibadah sebagai rutinitas. Mungkin juga aku hidup di dalam kekotoran dan segala apapun. Hendaknya kita sadar Bapak pada malam hari ini, pada hari ini, Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, yang juga terus membarui kehidupan kita. Adalah kita Bapak Ibu, yang dulunya kita didominasi oleh keinginan dosa. Kita mau berubah. Kita mau hidup di dalam buah roh. Kita mau hidup serupa dengan Kristus. Kita mau hidup mau menjadi seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti kata tadi, pengetahuan itu bagaimana kita bertumbuh dan dapat memahami kehendak Allah di dalam firman-Nya, di dalam Injil-Nya. Hanya karena Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk kita dapat hidup baru. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita bergumul dengan dosa. Mungkin hari ini kita bergumul dengan karakter kita yang mungkin juga kita melihat dulu sama sekarang nggak ada bedanya. Mungkin kita juga bergumul dengan kejatuhan kita. Mungkin kita bergumul dengan kejatuhan dosa kita. Mungkin kita juga bergumul dengan karakterku, sifatku yang nggak berubah mungkin. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita sadar dan memiliki pemahaman yang baik akan Tuhan, kalau kita dapat memahami Injil dengan baik oleh karena tuntunan Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu, hidup Anda pasti juga akan berubah. Meskipun gak 100% Bapak Ibu, tetapi apa? Pelan-pelan menuju suatu namanya kesempurnaan. Manusia gak ada yang sempurna, tapi kita terus-menerus diperbarui, diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana kita sebagai cermin Tuhan adalah orang lain juga dapat melihat Allah di dalam kehidupan kita. Orang dapat melihat karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang percaya, menjadi pribadi yang tidak memalukan Tuhan. Jangan sampai kita dapat melihat orang lain yang menjudge kita, menghakimi kita. Dia orang Kristen tapi hidupnya sangat brutal. Dia orang Kristen loh tetapi hidupnya sangat kotor. Dia orang Kristen tetapi hidupnya juga seperti itu kok, seperti orang-orang yang lain kok. Hidupnya juga kotor kok. Hidupnya juga penuh dengan suap. Hidupnya juga dengan
kejahatan dan juga segala macam, apakah itu dinamakan Kristen? Orang percaya yang hidup di dalam Tuhan adalah bagaimana orang yang mau menanggalkan kehidupan lama dan dia tidak hidup di dalam kehidupan lamanya dia, akhirnya dia hidup di dalam kehidupan yang barunya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupannya. Setiap orang pernah namanya salah, Bapak Ibu. Setiap orang pernah namanya jatuh. Tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan kita belajar dari kegagalan kita, supaya kita kembali kepada tracknya Tuhan, supaya kita kembali kepada apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya kita kembali apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, supaya iman kita bertumbuh semakin hari, dan semakin lebih baik lagi, semakin berkualitas lagi di dalam Tuhan. Ayo, mari kita tanggalkan manusia lama kita. Kita minta pimpinan daripada Tuhan, supaya kita dapat hidup baru, supaya kita dapat hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Bila kita juga selalu menikmati hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, supaya kita selalu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita selalu sadar Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dia menuntun kita, Dia mengarahkan kita, Dia mengubahkan kita, supaya kita menjadi apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Manusia bisa jatuh dalam dosa, tetapi manusia tidak dapat hidup di dalam dosa. Karena apa? Hidup kita selalu dibaharui oleh Tuhan di dalam roh dan pikiran kita. Itu sesuai dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ke 24. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, Bapak Ibu, ayo tanggalkan manusia lama kita. Kita tanggalkan talasios antropos kita. Kita menjadi neos antropos atau manusia yang baru. Bahwa manusia yang baru pasti akan menjadi pribadi yang utuh, yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang hidup berkenan kepada Allah. Tunjukkan karaktermu, sehingga orang dapat melihat karakter kita, orang dapat melihat Kristus ada dalam kehidupan kita. Berubahlah oleh karaktermu, berubahlah di dalam pikiranmu, berubahlah di dalam hatimu. Minta pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, dan kita tetap nurut apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa poin penting untuk saya mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini, pada hari ini. Bagaimana? Yang pertama, tanggalkan manusia lama serta kelakuannya sesuai dengan Paulus 3 ayat 9 ke 10. Tanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Hendaklah kita mengenakan manusia baru. Hendaklah kita mengenakan manusia baru. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita tetap memiliki karakter Kristus ada dalam kehidupan kita, sehingga orang dapat melihat kita ada pribadi Kristus ada dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan disenangkan. Hidup kita juga hidup yang baik. Hidup kita memiliki kualitas yang baik. Dan yang ketiga, tetap selalu berpegang kepada firman Tuhan dan juga Injilnya. Karena Injil Kristus itulah yang memampukan kita untuk kita dapat memiliki pengetahuan yang baik, supaya kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini gambar sederhana serupa dengan adalah bicara tentang karakter, bicara tentang perubahan, bicara tentang cermin Allah, dan juga bicara kita adalah wakil Allah. Syukuri kalau kita adalah wakil Allah. Jangan menyanyiakan anugerah Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Roh Kudus akan selalu memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Roh Kudus yang selalu memampukan kita untuk kita terus-menerus diperbarui oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, teramat baik Engkau dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami Bapa, supaya kami dapat selalu bersyukur, karena Tuhan selalu memperbarui kehidupan kami. Bahkan kami juga akan selalu melakukan apa sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga akan selalu mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami sebagai manusia yang hina, kami sebagai manusia yang berdosa,
tetapi Tuhan akan melayakkan kami untuk menjadi anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Mu, supaya kami juga dapat melihat bagaimana gambar dan rupa Allah ada dalam kehidupan kami, sehingga sifat-Mu, karakter Allah ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu menampilkan buah roh, sehingga kami dapat menampilkan karakter Kristus, sehingga orang dapat juga melihat karakter Allah ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga biar Engkau juga akan selalu memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga juga nama-Mu dipermuliakan dan kami akan menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sangat mengucap syukur buat berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Amin. Di nama Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biar setiap kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan boleh menguatkan kita dan boleh menyadarkan setiap kita mau menanggalkan manusia lama kita, untuk kita mau menjadi manusia baru, untuk kita boleh menjadi serupa segambar dengan Kristus, dan biarlah kita boleh menjadi suratan yang terbuka buat setiap orang, sehingga setiap orang bisa melihat kita, untuk kita bisa menjangkau mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Haleluya. Ibadah online kita untuk pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan sangat baik. Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal, tengah hingga akhirnya. Ibadah yang sangat hikmat ini Bapa membentuk kami supaya kami lebih menghargai Tuhan, dan juga kami selalu bersekutu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga akan selalu menjaga kehidupan kami,
Tuhan akan selalu menjaga hidup kami, karakter kami, apapun dalam kehidupan kami Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, yang ada di rumah atau dimanapun Yesus. Kami juga untuk mereka, supaya mereka juga dapat memiliki kesehatan yang baik. Tuhan akan jauhkan dari segala macam virus, sehingga mereka juga dapat menikmati persekutuan kepada Tuhan. Mereka juga dapat mengalami berkat daripada Tuhan. Mereka selalu menikmati pemeliharaan daripada Tuhan. Juga kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara ini yang sekarang menghadapi virus COVID-19 Bapak. Kami percaya Tuhan juga akan selalu tetap memberikan kekuatan buat setiap dokter, buat setiap rumah sakit, buat setiap alat medis, semuanya terlibat di dalam penanganan virus ini Bapak. Kami percaya Tuhan juga akan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan juga memberikan rencana yang terbaik. Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat semuanya, supaya juga dapat berakhir dengan baik pula Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi di dalam bangsa kami ini. Kami percaya Bapak, Tuhan juga akan memberkati keluarga kami, sehingga Tuhan juga akan memakai keluarga kami sebagai keluarga saluran berkat-Mu, dan Tuhan juga akan memakai gembala tempat ini. Saya percaya Bapak, Tuhan akan memakai secara luar biasa dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap penggembalaannya. Banyak jiwa yang dimenangkan, dan juga banyak jiwa yang diberkati. Tuhan juga akan selalu berkati hamba-Mu. Kami percaya Bapak, untuk hamba-Mu, keluarga besarnya, semuanya Bapak, Tuhan akan selalu menolong, memberkati, dan juga selalu menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur buat berkat buat hari ini. Kami juga dapat bersekutu kepada-Mu. Kami dapat menikmati ibadah online. Dan kami percaya Bapak, meskipun ibadah online, kami percaya juga ada berkat yang Tuhan juga sudah berikan dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan kami terima, yang Tuhan juga akan selalu menyatakan berkat-Mu, yang Tuhan juga akan selalu menyatakan penyertaan-Mu, yang Tuhan juga akan selalu menyatakan pertolongan buat kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya dan juga menerima berkat-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Takkan ku gentar sebab Kau